Branko Ivkovic buka suara soal kekuatan timnas Indonesia, waspadai potensi bahaya pemain diaspora dari Eropa. Timnas Indonesia bakalan berduel melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Di dalam laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan dari Branko Ivkovic sedang dalam situasi terjepit jelang laga ini. Pasalnya di sini mereka juga harus bisa sapu bersih kemenangan untuk memastikan tiket ke ronde keempat. Meski begitu, timnas Indonesia jelas bukan lawan yang patut diremehkan. Pelatih asal Kroasia tersebut sangat memahami hal-hal tersebut. Mantan pelatih timnas Iran tersebut juga memuji performa timnas Indonesia di beberapa laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Anda tahu, saya sangat respect terhadap timnas Indonesia, ujar Branko Ivkovic usai tiba di Jakarta Selasa 3 Juni 2025. Karena mereka timnas Indonesia sungguh menampilkan performa yang begitu bagus sekali saat berhasil mencetak gol, ujarnya. Selain itu, Branko Ivkovic juga mewaspadai performa para pemain diaspora timnas Indonesia dari Eropa. Di dalam skuad tersebut ada 19 pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia. Sebagian besar dari mereka telah memperkuat tim-tim Eropa. Absennya beberapa pilar dipastikan tidak akan mengurangi kekuatan timnas Indonesia. Dalam skuad yang tersedia untuk laga melawan Cina saja, ada 16 pemain naturalisasi yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Mereka siap bahu-membahu untuk membawa 3 poin buat skuad Garuda. Para pemain naturalisasi dinilai dapat membawa pengalaman baru bagi skuad timnas Indonesia. Dan mereka punya banyak pemain baru dari Eropa dengan pengalamannya, ujar Branko Ivkovic. Dan tentu kita akan lihat seperti apa besok laga timnas Indonesia versus Cina, ujarnya. Saat ditanya lebih lanjut soal kualitas pemain diaspora skuad Garuda ini, Branko Ivkovic tidak bisa menjelaskan lebih panjang juga. Sang pelatih langsung diminta oleh pihak keamanan untuk segera mengakhiri sesi wawancara. Meskipun begitu, dia menganggap bahwa kehadiran mereka bakal memberi efek positif buat Indonesia. Ya, ini kesempatan yang bagus buat timnas Indonesia, ujar Branko Ivkovic. Dan mereka punya pengalaman Eropa dan mereka memiliki semuanya itu, ujarnya. Wawancara terpotong dari Branko Ivkovic langsung kembali ke bus sebelum berangkat ke hotel tempat dia menginap. Selain itu, memang Emil Audero Mulyadi akan mengawal gawang timnas Indonesia saat bersua Cina. Hernando Ari pun hanya menjadi kiper pelapis. Sudah benar PSSI melakukan naturalisasi untuk kiper alternatif selain Martin Paes. Martin Paes menjadi kiper nomor 1 yang tak tergantikan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, pemain FC Dallas itu rentan terkena cedera atau skorsing dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Benar saja, Paes mendapatkan skorsing akumulasi kartu kuning pada laga ke-9 grup C melawan Cina pada Kamis 5 Juni 2025. Pelatih Patrick Kluivert bisa tenang lantaran kini mempunyai kiper pelapis dengan kualitas setara dalam diri Emil Audero. Bandingkan dengan era Sintayong yang hanya mempunyai Paes karenanya dilapisi kiper jebolan Liga 1. Emil baru saja mengakhiri musim bersama Palermo di Serie B setelah bertahun-tahun bermain di level Serie A Italia. Bukan bermaksud untuk meremehkan kualitas Hernando Ari sebagai kiper ketiga, tetapi ia memang berada dalam performa memprihatinkan pada musim ini. Barangkali turun pangkat sebagai kiper nomor 2 lalu nomor 3 di timnas Indonesia membuat kepercayaan diri Hernando menurun. Ia seharusnya menampilkan performa impresif di Liga 1 bersama Persebaya Surabaya untuk membuktikan diri tak kalah dari Paes ataupun Emil. Sayangnya kali itu tidak ditunjukkan Hernando dan sebaliknya ia tenggelam dalam rentetan blunder
Ia melakukan kesalahan perhitungan saat mencoba menggapai umpan silang saat Persebaya melawan PSIS dan Arema FC yang berbuah gol lawan. Kiper 23 tahun itu kemudian gagal melindungi bola yang sudah dalam kuasanya saat one-on-one dengan Raihan Hanan kala Persebaya melawan Persija. 3 laga tersebut berakhir 1-1 yang berarti Hernando secara efektif 3 kali membuang 3 poin timnya. Belum selesai di situ, pada pekan ke-33 Liga 1 2024 hingga 2025 ia mendapatkan kartu merah langsung akibat menjegal pemain lawan sebagai orang terakhir saat Persebaya melewat ke Borneo FC. Performa semacam itu bukan bekal yang baik untuk dibawa ke timnas Indonesia yang hendak menghadapi Cina dan Jepang. Untungnya kini sudah ada Emil dan Hernando hanya bertindak sebagai pelapis bersama Nadeo Argawinata dan Reza Arya. Saya punya kesempatan bermain pertama nanti, jadi saya sangat tenang, dan ucap Emil Audero. Hal terpenting adalah fokus tetap apa yang bisa dilakukan pada pekerjaan saya. Perasaan emosional akan datang setelahnya, tegasnya. Dan di sini, Branko Infankonik dan skuad timnas Cina sudah tiba di Indonesia pada Senin. Cina akan melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Branko Infankonik pertama kali menghadapi Patrick Kluivert. Pada pertemuan pertama di Cina, Infankonik bersua timnas Indonesia pada pelatih Sintayong. Kala itu Cina menang atas Indonesia dengan skor 2-1. Kluivert ditunjuk menggantikan Sintayong pada 6 Januari 2025. Pelatih asal Belanda itu sudah memimpin timnas Indonesia dalam 2 laga, kalah 1-5 dari Australia dan menang atas Bahrain 1-0. Infankonik juga menilai pengalaman Kluivert sebagai pemain sepak bola bisa memberi nilai positif ke timnas Indonesia. Ya, dia mantan pemain yang bagus sekali, kata Infankonik kepada awak media termasuk salah satunya bolasport.com. Dia juga adalah mantan pemain yang begitu luar biasa. Tentu pengalaman dia semasa masih menjadi pemain sepak bola itu membawa hal-hal baik untuk timnas Indonesia, ujarnya. Kluivert di masanya menjadi pemain sepak bola adalah bintang. Ia bermain untuk sejumlah klub besar seperti Ajax, AC Milan, Barcelona, Valencia, dan PSV Eindhoven. Kluivert juga berposisi sebagai striker untuk menjadi pemain timnas Belanda pada masanya. Pria kelahiran Amsterdam itu mencatatkan 79 caps dan mencetak 40 gol. Sementara itu pertandingan timnas Indonesia versus Cina akan menjadi laga krusial bagi kedua tim. Untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.